Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Muhammad Rasid Rida, NIM 811411831. Di sini saya mau mereview tentang makalah yang sudah saya buat untuk melengkapi tugas dari hukum politik. Makalah saya berjudul Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2019 yang lalu, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi serentak di seluruh wilayah Indonesia, dan pada tahun ini untuk pertama kalinya Indonesia menggabungkan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, yaitu dengan memilih DPR, DPRD, DPD, dan sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan yang dibarengkan inilah yang selanjutnya menuai kontroversi di Indonesia, mengingat banyaknya kertas yang harus dicoblos dan ditambah lagi dengan akibat-akibat yang ditimbulkan setelah pelaksanaannya, yang serentak bertambah dengan lamanya perhitungan suara dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal, dan bisa disebut atau kadang-kadang merupakan efek domino dari pemilu serentak di Indonesia. Proses pemilu ini merupakan proses memilihnya seseorang untuk mengisi jabatan tertentu dalam memilih dan juga disebut konstituen. Dan kepada mereka lah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Maka dari itu, konfigurasi ketentuan mengenai mekanisme pemilihan umum harus dikonstruksikan dengan matang demi mewujudkan pemilihan umum yang ideal dan dapat meminimalisasi sengketa dan pelanggaran yang terjadi, baik kekurangan, kekhilafan, serta strategi pemenangan pemilihan umum yang mungkin dapat melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik. Di sini di dalam makalah saya ada dua rumusan, yaitu yang pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa pemilu 2019. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan sengketa pemilu tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan makalah ini yaitu bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2019. Yang kedua, untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masuk kepada bab pembahasan, yaitu yang pertama, upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa pemilu. Menurut undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu 2009, penegakan hukum terkait dengan pemilihan umum terbagi dalam 3 jenis, yang masing-masing memiliki mekanisme, akibat penegakannya, dan lembaga penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekilas dari pengertian pemilihan umum yang diurai pada pendahuluan, bahwa pemilihan umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 5 tahun sekali dalam negara Republik Indonesia. Pemilihan umum merupakan pemilihan umum selama ini yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum yang pada tahun 2019 mendatang. Pemilihan ke depan di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara bersamaan. Terus hakikat pada pengertian pemilihan umum negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana berikut, yaitu pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus nomor 2, dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Selanjutnya membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu kada antara lain disebabkan karena regulasi pemilu kada yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran atau aturan pemilu kada serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana pemilu kada. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran sehingga sanksi dapat diperberat. Demikian juga mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye. Termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai-partai politik yang menyusun undang-undang ini tidak menghendaki adanya peraturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta pemilu kada. Demikian juga dengan masalah transparansi keuangan dan dana kampanye peserta pemilu kada. Memang benar, undang-undang mengatur adanya kewajiban melaporkan dan mengumumkan sumbangan sebesar 2.500.000, tetapi tidak pernah dapat dilaksanakan dengan efektif. Pelaporan yang dilakukan hanya mengenai rekening, dana awal serta laporan akhir dana kampanye oleh peserta kepada KPU. Pelaporan ini tidak dapat diawasi secara efektif di samping kurangnya kapasitas organisasi KPU maupun Panwas serta tertutupnya akses masyarakat mengetahui dana kampanye kandidat juga disebabkan tidak adanya sanksi tegas bagi kandidat yang tidak patuh atas aturan. Selanjutnya, dalam hal pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemerintahan, jenis pelanggaran dikelompokkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kalau diperhatikan, rumusan ini begitu luas cakupannya sehingga justru akan menyulitkan dalam penyelesaian. Misalnya, kekacauan mengenai daftar pemilih tetap atau sering disebut DPT yang menyebabkan sebagian warga negara yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi jika dicermati, hal ini bisa merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berasas luber di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurang waktu tersebut. Akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum terjadi 5 tahun sekali. Ini perlu tindak pidana terhadap pelanggarannya. Dengan demikian, adapun tujuan dari pemilihan umum yang dimanfaatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: yang pertama, menyusun lembaga permusyawaratan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan pertahanan dan mengembangkan tujuan dari negara. Yang ketiga, pemilihan umum adalah suatu alat. Penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang keempat, tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep 4 pilar negara Indonesia. Yang kelima, untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Dalam hal ini, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nyatanya bahwa pemilihan umum ini mempunyai kedudukan yang sangat penting di negara Republik Indonesia, dan pemilihan umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga untuk berlaku untuk semua masyarakat yang memiliki hak pilih dan untuk memenuhi hak pilihnya. Sekian dari review yang sudah saya sampaikan dalam makalah ini. Jika teman-teman mempunyai kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan nanti di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.